Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Karena itu saya undang jemaat untuk saat teduh sejenak. Amin. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang bersekutu bagi Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus di ibadah Paskah yang keempat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rustin Desa. Semoga ibadah ini membawa berkat dalam hidup kita. Ini menjaga kekhususan ibadah. Jemaat diminta untuk tidak mengaktifkan handphonenya. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Damai sejahtera lalu sidang jemaat. Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita serahkan dulu. Dengan nats bimbing kita pada hari ini, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1. Gembala baik bersuling nan merdu dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa menyesal dan malu mari kita tunduk di hadapan Tuhan
dan dengan hati yang tulus ikhlas kita mengaku akan segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sebagai para pelayan yang Tuhan percayakan untuk menggarap kebun anggur milik Tuhan, seringkali kami lalai dalam tugas, bahkan tidak setia dalam pengabdian serta mengabaikan perintah-perintah-Mu. Kepadamu kami mohon, sebagai Bapa yang Engkau percayakan untuk menjadi kepala rumah tangga, iman dalam keluarga, suami bagi istri, ayah bagi anak-anak, seringkali tidak maksimal dalam tugas dan fungsi kami sebagai membuat istri dan anak-anak menjadi kecewa. Kami menyadari bahwa sebagai istri bagi suami, ibu bagi anak-anak, kami masih terbatas dalam banyak hal. Kami diperdaya oleh emosi yang melahirkan sikap egois terhadap suami serta amarah bagi anak-anak. Terhadap orang tua seringkali kami tidak taat, suka menggerutu dan melawan mereka. Kami berlaku curang dalam kehidupan dengan tidak menuruti nasihat orang tua kami. Amin. Kita aminkan dalam Kidung Jemaat nomor 26 ayat 3. Mampirlah dengar doaku, dan seterusnya. Diberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita aminkan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Suaramu kudengar memanggil diriku, dan seterusnya.
firman Tuhan Lukas 15 ayat 6b sampai 7. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Lukas 15 ayat 6b sampai 7, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Semoga Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di dunia ini. Amin. Jemaat persilakan duduk. Saya berikan kesempatan ujian yang pemuda. Bu Edi. Silakan.
Kita kembali memuji Tuhan dari kunjungan nomor 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, dan seterusnya. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alilah dan Ini, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dianugerahkan kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5. Ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Tuhan Allah, namamu kami puji dan masyurkan, dan seterusnya. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 23. Mazmur 23. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan.
Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang membimbing aku ke air yang tenang. Yang menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlah aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia adalah kita mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Berikan kesempatan kepada majelis yang memuji Tuhan.
Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, yang punya pengalaman yang sangat indah, yaitu dia menjadi seorang gembala ternak. Oleh karena pengalaman itu, menjadi kesaksian kehidupan daripada dia ketika dia menjadi pengikut daripada Tuhan itu sendiri. Ketika dia menggembalakan kambing domba, dia menolong mereka. Ternak-ternak itu tidak pernah diterlantarkan. Dia selalu membawa mereka, sehingga di dalam bagian ini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Dia tuangkan di dalam Mazmur puji-pujian sebagai ekspresi ketika dia menjadi seorang gembala, yaitu gembala ternak. Dan dia mulai menerapkan di dalam kehidupan daripada hidupnya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi kehidupan daripada. Sama seperti dia menggembalakan kambing domba dan mereka tidak pernah kekurangan. Demikian juga dia merasakan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan menjadi gembalanya, dia tidak pernah mengalami kekurangan apapun di dalam kehidupan daripada hidup. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak pernah mengalami kekurangan. Karena jadikan Tuhan menjadi gembala. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu punya tanggung jawab terhadap dia. Seperti dia juga bertanggung jawab untuk domba-domba yang dia gembalakan. Maka dengan demikian juga Tuhan bertanggung jawab untuk dirinya setiap saat. Kekasih yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita ini adalah umat gembalaannya Tuhan. Kita ini adalah kawanan dombanya Tuhan, atau disebut kawanan domba gembalaan Tuhan. Mengapa kita menjadi kawanan domba gembalaan Tuhan? Karena kita adalah pengikut Tuhan. Nah, oleh karena itu yang perlu kita hayati dan renungkan di dalam kehidupan ini adalah kita harus selalu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadikanlah Tuhan menjadi gembalamu, jadikanlah Tuhan menjadi pemeliharamu, maka dia akan menyediakan segala sesuatu yang tidak ada pada kita. Maka dia menyediakan sehingga kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Karena dia cukup memelihara kita. Dia cukup memelihara kita. Pemeliharaan yang kita alami di dalam kehidupan ini ada dua. Yaitu ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Kalau memang kita menjadikan Tuhan menjadi gembala hidup kita, yang tadi di sini dikatakan tidak kekurangan aku. Jadi kita tidak pernah mengalami kekurangan karena Tuhan menyediakan. Yang disebut di sini adalah membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia makan dan menjadi puas. Artinya bagi kita di sini bahwa kalau kita menjadikan Tuhan menjadi gembala hidup kita,
maka dia akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Tidak pernah berkekurangan. Tapi di saat kita kurang, disitulah Tuhan memberikannya kepada kita. Di saat kita kurang, karena Tuhan yang memelihara hidup kita, Dia berikan kepada kita. Dia siapkan rumput yang hijau. Tapi domba juga harus digiring menuju kepada rumput yang hijau. Dia siapkan berkat buat kita di dalam dunia. Tapi kita juga harus ambil tindakan untuk melangkah. Karena di sanalah kita akan menemukan rumput yang hijau. Yang saya maksudkan di sini adalah begini, Tuhan sudah siapkan berkat ada di dalam dunia ini. Tapi kalau kita tidak pernah melangkah untuk pergi mengambilnya, berkat itu tidak mungkin akan dapat. Ya, Pak Huta Barat masih jualan sayur. Tapi masih kan. Kalau nggak pergi, berarti berkat nggak dapat. Tapi kalau pergi, enggak. Ternyata Tuhan ini selalu menyediakan buat kita. Yang kita butuhkan yang disediakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan sebagai gembala hidup kita, Dia menyediakan berkat jasmani juga buat kita. Lalu yang kedua adalah juga menyediakan berkat rohani buat kita. Berkat rohaninya itu apa? Ia membalingkan aku Ia membimbing aku di air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Jadi bukan hanya berkat jasmani yang disediakan, tetapi berkat rohani juga. Menyegarkan jiwa ini artinya jiwa ini penuh dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Jiwa ini menjadi lega. Ada kelegaan di dalam. Ada kedamaian di dalam. Karena apa? Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tapi ada banyak orang juga yang punya kekayaan yang melimpah. Tetapi dia tidak mendapatkan yang namanya satu berkat yang paling indah adalah kebahagiaan di dalam dirinya. Hartanya nggak bisa membuat dia menjadi bahagia. Ternyata memang benar, damai dan bahagia itu bukan karena harta. Tetapi damai dan bahagia apabila memang benar-benar kita serahkan diri hidup kita kepada Dia, supaya Dia yang memelihara jiwa kita. Kalau memelihara jiwa kita pasti akan tenang. Walaupun hanya tiap hari ikan asin tidak berubah, tapi hati ada damai dan sejahtera. Tapi kalau jiwa nggak tenang, maupun 4 sehat 10 sempurna, mau 1000 sempurna juga dilihat nggak ada rasa nikmat di dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan itu baik adanya. Dia memberikan yang paling terbaik buat kita, menyediakan berkat jasmani, menyediakan juga berkat rohani. Segala yang kita butuhkan yang berhubungan dengan untuk kebutuhan kita sehari-hari, Dia menyediakan kepada kita. Lalu yang berikut juga, Dia selalu memberikan ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan daripada hidup kita. Dan bukan hanya cukup di situ, tetapi sepanjang perjalanan kehidupan kita sebagai umat gembalaannya selalu dituntun dan dibimbing di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani. Dia tidak membiarkan kita dalam menjalani kehidupan yang kita jalani. Selalu dituntun. Dituntun itu artinya dipegang tangannya. Apabila sudah tidak berdaya, seperti lagu tadi, dituntun itu satu, dipegang tangannya, karena memang dia sudah tidak ada tenaga lagi. Dituntun yang kedua artinya selalu diarahkan.
diarahkan. Dengan kata lain lagi, dibimbing artinya mendampingi hidup kita, mengajarin kita bagaimana kita berjalan. Kemarin pemuda akhirnya ulang ya, sempat diajarin Ibu Jessica. Jadi kemarin mereka hebat, bisa bernyanyi sama artis. Bernyanyi sama artis, akhirnya bisa ditarik. Itu namanya dibimbing. Akhirnya suaranya mantap. Saya sampai, wah puji Tuhan, hari ini mereka bisa nyanyi bareng sama artis. Kita dibimbing. Hidup kita itu selalu dibimbing oleh Tuhan di dalam kehidupan. Makanya dia berkata, ia menuntun kita di jalan yang benar. Aku senang loh. Itu ciri khas mereka. Walaupun nyanyi mau suara mau fals, tapi sungguh-sungguh. Jadi jangan patah semangat. Saya pernah itu, apa itu namanya? Saya baca ada satu cerita. Ada suster yang paling terkenal di Eropa sana. Setiap minggu dia nyanyi terus. Suaranya memang nggak tahu lagunya kemana dia kemana. Dia nyanyi terus memuji Tuhan. Lalu satu kali kelak ada artis yang terkenal. Artis itu suaranya merdu sekali. Lalu akhirnya dari situ dia udah nggak mau nyanyi lagi. Lalu akhirnya satu kali dia mimpi. Didatangi malaikat. Malaikat itu berkata, kenapa kamu nggak nyanyi? Kan itu ada artis terkenal. Yang suaranya merdu, tapi aku nggak dengar. Tapi suaramu aku dengar. Dari apa? Karena dia nyanyi dari hati yang paling. Bukan masalah suara merdunya, tapi menyanyi dari hati yang paling mendalam. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Tuhan itu membimbing kita ke jalan yang benar. Apabila kita salah, dia selalu membimbing kita dengan penuh kehati-hatian di dalamnya. Bukan hanya sampai di situ. Orang percaya perjalanan hidupnya di dalam dunia ini penuh dengan bahaya. Tapi di dalam menjalani yang namanya penuh dengan bahaya itu, dia selalu bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendirian, dia bersama-sama dengan kita di dalamnya. Kita berjalan. Itulah yang tepat bisa bilang dituntun, artinya dipegang, karena memang ada bahaya mengancam. Contoh kalau kita dengan anak kita, ketika menyeberang suatu jurang, apa yang kita lakukan? Pegang tangannya. Ya apa lagi? Dijaga. Tidak dilepas tangannya kan? Dipegang tangannya. Ada kalanya digendong. Ada kalanya diangkat hanya dengan sebelahnya diambil dibuang ke sebelah. Tapi dia bisa diseberangi. Inilah yang kita perlu melihat, bahwa firman Tuhan berkata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di sepanjang jalan kehidupan kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Ada bahaya yang selalu mengancam kehidupan kita. Tetapi Daud punya keyakinan, seperti dia menggembalakan domba-dombanya. Jalan di sana memang penuh dengan banyak jurang. Jurangnya tajam-tajam, sangat mengerikan. Tetapi dia bisa membawa domba-dombanya ke tempat itu. Apalagi ketika dia berada di tempat di mana dia berada. Mau bawa mereka ke domba-dombanya ke Galilea, karena daerah Galilea itu memang masuk subur. Nah dari tempat Hebron itu ke sana memang itu jurang semua.
Mengerikan. Karena tempat itu tempat untuk jadikan tempat penggembalaan. Seperti para gembala waktu malaikat menampakkan diri kepada. Nah itu memang dekat-dekatan dengan tempat tinggal daripada Daud. Itu jurang semua, mengerikan. Kita berdiri di atas Betlehem bisa melihat di bawah sana jurang yang paling mendalam. Kalau zaman sekarang kan sudah bangun dari sini. Itulah yang dia merasakan bahwa perjalanan kehidupan daripada hidup kita penuh dengan lembah-lembah bayang maut selalu menghantui kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu bersama kita. Seperti domba-domba dia pimpin tuntun dengan hati-hati, bisa dapat melewati jurang itu. Demikian juga kita dalam menjalani hidup ini, Tuhan selalu akan menuntun kita sehingga kita bisa dapat melewati bahaya-bahaya yang kita jalani. Tuhan tidak membiarkan kita jalan sendirian. Ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, kita tidak usah takut dalam menghadapi semua. Sekalipun takut, tapi jangan ketakutan menguasai kita. Karena kita punya gembala yang baik di dalam menjalani kehidupan ini. Ada kalanya kita juga diperhadapkan dengan kekurangan. Bagaimana untuk hari esok dan lain-lain. Tidak usah khawatir tentang hari esok. Tuhan pasti pelihara kita. Ada kalanya kita tidak ada damai sejahtera. Oleh karena dunia yang bawaannya kita berada di dalam lembah kehancuran di dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, aku akan membimbing engkau ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwaku. Jiwaku pasti akan disegarkan. Sekalipun dunia ini bawaannya membuat jiwa ini tidak ada damai, tetapi dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Gembala yang agung adalah Kristus Yesus, membimbing kita di dalamnya. Dan seorang pun di dalam dunia apapun bahaya, dia berkata seorang pun tidak akan merampas mereka daripada tanganku. Karena tangan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Aku memegang tangan kamu. Bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Karena tangan Tuhan punya kekuatan dan kuasa yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa dapat melewati perjalanan yang begitu membahayakan pun. Jangan takut. Ada satu tangan yang kita tidak mengetahuinya. Dia selalu menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita di dalam kehidupan yang kita jalani. Sampai kapan? Seumur hidup kebaikan Tuhan selalu akan diberikan kepada kita. Kebajikan dan kemurahan belaka. Kata kebajikan dan kemurahan belaka itu artinya kebaikan yang daripada Allah. Itu abadi, yang tidak pernah dibandingkan dengan apapun. Kebaikan dan kemurahan Allah itu tidak pernah berhenti, abadi, adanya kekal. Itulah yang dia merasakan bahwa sepanjang hidup daripada hidupnya, kebaikan demi kebaikan Tuhan pasti akan melimpahi kehidupan daripada. Bukan hanya dia, tetapi kita juga sebagai orang-orang percaya pada zaman ini. Yakinlah percaya bahwa kebaikan demi kebaikan Tuhan akan melimpahi kita di sepanjang jalan yang kita jalani. Akan mengikuti aku sepanjang masa. Dan bukan hanya itu. Ayat terakhir tadi dengan jelas berkata di situ. Apa yang dia katakan di dalam ayat yang terakhir? Yang paling terakhir, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Wah, luar biasa. Jadi selama di dalam dunia dijamin, dia juga mengatakan di sorga pun dijamin. Diam di sorga dengan tidak ada waktu lagi, yang artinya batas waktu, kekal selama. Aku akan diam di rumah Tuhan. Kebaikan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan jadikanlah Tuhan menjadi gembala agungmu. Engkau tidak pernah akan kekurangan. Segala sesuatu yang kau akan cukupkan. Dikala engkau tidak ada damai, dia akan menyegarkan hatimu. Dikala engkau berjalan di dalam bayang-bayang maut yang selalu menghantui kehidupan kita, di situ pun dia selalu ada bersama dengan kita.
Karena dia telah bangun kembali dari para maut itu dan mengalahkan maut itu, maka kita dijamin perjalanan kehidupan dari para hidup ini. Perlu kita jalani hidup ini. Bayang-bayang masalah begitu luar biasa. Tapi di situ juga Tuhan selalu hadir. Masalah yang kalut pun Tuhan hadir di situ. Dia tidak akan membiarkan kita dapat menghadapinya dengan sendiri. Dia akan bersama-sama dengan kita. Kalau dia bersama-sama dengan kita, kita dapat melewatinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami dengar hari ini. Diberkatilah kami dengan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin. Kepadamu kami berdoa mengucap syukur atas kebaikan dan kebenaran-Mu buat kami. Pemeliharaan-Mu menjadi nyata buat kami. Sepanjang jalan yang kami jalani sampai hari ini, Tuhan masih memelihara kami. Tuhan masih mencukupkan segala sesuatu buat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa mengucap syukur kepadamu, karena dikala kami jiwa gundah gulana, ternyata Tuhan menyegarkan jiwa kami, sehingga jiwa kami bersuka cita dan bergembira. Terima kasih ya Tuhan, karena perjalanan yang kami jalani, ada kalanya ada kami diperhadapkan dengan bahaya yang mengancam kehidupan kami, tapi kami bisa dapat melewati bukan karena kami, tetapi karena Tuhan yang sendiri berjalan bersama dengan kami dan kami dapat melewatinya. Terima kasih banyak Tuhan. Kepadamu kami datang dan berdoa mengucap syukur karena kebaikan-Mu buat jemaat-Mu di mana yang berulang tahun, di hari-hari yang sudah dilewati dan bahkan beberapa hari ke depan. Tuhan memberkati mereka. Kami ucap syukur karena mereka yang sudah disehatkan badannya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami juga berdoa mengucap syukur atas segala berkat yang mereka terima, berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau baik, sungguh baik, amat baik buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang datang dengan berbagai macam persoalan. Mereka yang lagi dalam proses pemulihan, Tuhan pulihkanlah mereka. Ada yang batuk flu, ada yang panas, Tuhan dapati dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada juga yang telinganya sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang mengalami penyakit asam urat, penyakit jantung, penyakit gula dan lain-lain. Tuhan Yesus berkuasa, dapati mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh merasakan pemulihan yang berasal daripada Engkau. Kami juga berdoa buat mereka yang ada di dalam belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan buat mereka supaya mereka mendapatkan. Mereka yang sudah bekerja tetapi penghasilan yang mereka dapatkan tidak cukup, Allah yang kami sembah akan mencukupkan dan bahkan akan lebih cukup. Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang belum punya tempat tinggal, Tuhan memberikan kepada mereka. Kami berdoa untuk anak-anak dalam studi pendidikan, buatlah mereka menjadi berhasil dan tidak gagal di dalamnya. Kami juga berdoa untuk biaya-biaya mereka butuhkan, Tuhan cukupkan, bahkan lebih daripada cukup menjadi bagian daripada mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang belum mendapatkan teman hidup, mereka yang belum punya anak, diberkatilah mereka Tuhan supaya mereka mendapatkan. Kepadamu kami juga berdoa buat mereka yang tidak ada damai sejahtera, biarlah damai sejahtera Allah memerintah di dalam hati mereka, karena itulah kebaikan-Mu buat mereka Tuhan. Kepadamu kami datang dan berdoa mengucap syukur atas kebaikan-Mu kepada kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di sini, Tuhan memberkati supaya ada terus bertambahnya jiwa-jiwa lagi yang terus bertambah. Kami juga datang dan berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Penolong yang ajaib berkati, supaya pembangunan juga kami bisa dapat melanjutkannya. Kebaikan-Mu menjadi nyata buat kami, kebesaran-Mu nyata buat kami. Kami juga berdoa untuk pengembangan pelayanan-Mu di wilayah ini. Tuhan tolong kami, supaya ada lagi pos-pos baru yang kami bisa menjangkau di wilayah Kabupaten Bekasi ini Tuhan. Kepadamu kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Perkembangan GPN, Tuhan juga memberkati gereja-Mu di Indonesia, gereja-Mu di dunia. Tuhan memberkati gereja-Mu, berkati bangsa negara kami, ekonomi bangsa kami, pemerintahan kami, keamanan bangsa ini. Tuhan memberkatinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang sedang bertingkai atau daerah-daerah yang sedang berkonflik. Tuhan datang, damaikanlah mereka Tuhan, supaya mereka boleh hidup berdampingan dengan sukacita dan damai dan sejahtera. Inilah permohonan kami, hanya di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
kita di hadapan Tuhan. Yang bertugas supaya boleh mengambil bagian sambil mengingat nats Alkitab yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Amin. Sambil kita menjalankan persembahan, kita bernyanyi memuji Tuhan dari tim jemaat nomor 363 ayat 1 dan seterusnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan dan memenuhi segala kebutuhan kami. Sebab hidup yang kami miliki bukan pemberian dunia, tetapi anugerah-Mu semata. Karena itu sebagai wujud syukur kami memberikan persembahan dalam bentuk uang-uang ini, agar dapat dipergunakan untuk mewujudkan tanda kasih kami bagi sesama yang memerlukannya. Terimalah ya Tuhan, serta berkatilah dengan tangan kasih-Mu, dan ya tuntunlah kami sebagai jemaat di tempat ini, dan sempurnakan doa kami ini seperti Tuhan mengajarkannya ke kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah ini bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 sampai 3. Ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami
menyertai engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.